Oh, kamera loro mau kamera siji. Wis tenang. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa qada'i kulli ma'mul wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa muhibbihi ajma'in wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadal khaira fi hadis sa'atil mubarakah wa jami'i walidina wa walidil hadirin wa khususan al-walid Umar Khattab wal walida ummi muslihah wa jiddati halimah wa jiddati naqiyah wa ila hadrati Kiai Ahmad Hasan bin Tahlan bin Bukhari, Kiai Abdullah, Kiai Junaidi, Kiai Abdul Manaf, wa ila hadratil Habib Anis bin Alwi al-Habsyi, wa ila Habib Ali bin Alwi al-Habsyi, wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi wa auladihi ajma'in. Annallaha yadkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa annallaha yunawwiru qulubana wa quluba auladina ajma'in wa yaktubuna wa iyyam min ibadil muttaqin as-salihin al-muflihin fid darain wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya halaman 85 bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Qala Habibuna Abdullah bin Alwi al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fiddin wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Annas salata imaduddin wa ajallu mabanil islami al-khamsi ba'da syahadatain. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga kalian mendapat ilmu fikih dari Allah, mendapat kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami agama ini dengan benar. Semoga kalian mendapat perlindungan dari Allah dari kejahatan nafsu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salat itu adalah imaduddin, tiang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia hafizakumullah. Kalau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membahas tentang sholat, tentunya berbeda dengan kitab-kitab fikih bab sholat kebanyakan. Kalau di kitab-kitab fikih semisal Fathul Qarib, Bajuri, I'anatul Talibin, dan kitab-kitab yang lain, Bushrul Karim, ya, itu biasanya membahas tentang syaratnya, rukunnya, sahnya,
Nah, kemudian caranya wudhu, waktunya, itu biasanya begitu. Tapi kalau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini membahas tentang sholat itu sendiri dan bagaimana caranya sholat itu agar kita bisa mencapai khusyuk, dan bagaimana dulu caranya sholat modelnya Rasulullah, bagaimana zaman sholat zaman para sahabat, bagaimana orang-orang khulafaur rasyidun dulu ketika menjalankan sholat, bagaimana dulu para wali-wali cara sholat mereka, sehingga ketika sholat itu ada tanda-tanda ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan dibahas oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tentunya dalam kitab An-Nasaikhud Diniyah ini jabarannya sangat panjang sekali, maka kita mengambil yang pokok-pokok saja. Semoga seperti doanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita dalam memperdalam sholat ini betul-betul kita mendapat derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mencapai kenikmatan, kekhusyukan di dalam sholat. Yang pertama, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketahuilah sholat itu adalah tiang agama. Kemudian yang kedua, wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain, yaitu termasuk sesuatu yang pokok atau yang terpenting di dalam 5 bangunan Islam setelah syahadatain, setelah 2 kalimat syahadat. Jadi bangunan Islam atau syariat Islam atau rukun Islam sudah terkenal, semuanya tahu, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi yang nomor 2 setelah syahadat, rukun Islam yang pokok, yang menjadi benteng kekuatan Islam adalah sholat. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasad. Ketahuilah yang ketiga bahwa kedudukan sholat ini bagi orang-orang yang beragama adalah menempati peringkat yang tertinggi bagaikan kepala kalau dihitung di badan manusia. Artinya apa? Faka'annama annahu la hayata liman la ra'salah, wa kadzalika la dina liman la sholatalah. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang ini tidak dikatakan hidup kalau tidak punya kepala, dan orang tidak dikatakan ahli agama atau beragama bagi orang yang tidak menjalankan sholat. Sekali lagi, tidak dikatakan hidup orang yang tidak punya kepala, dan tidak dikatakan orang beragama bagi orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Kadzalika warada fil akhbar, juga memang demikian itu kenyataannya. Hadis-hadis yang banyak yang dicatat oleh para alim ulama yang masuk kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala shalah al-muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alaiha. Semoga kalian semuanya, kita dan kalian semuanya, dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang menjaga sholat, termasuk orang-orang yang menegakkan betul-betul sholat luar dan dalam. Al-khasyi'ina fiha, orang yang khusyuk, ya, ketika masuk dalam wilayah sholat. Ad-daimina 'alaiha, dan selalu continue dalam menjalankan sholat, terutama sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala azza min qailin. Allah Subhanahu wa ta'ala
telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu padha ngreksa sira kabeh 'alas salawati ing atase pirang-pirang salat, yaiku salat 5 waktu, was salatil wusta lan salat asar, wa qumu lan padha jumenengake sira kabeh lillahi krana Allah, qanitina hale wong kang manut tunduk marang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun lanjut fasholawatu ingkang dipun karepaken kelawan pangendikane Allah as-sholawat hiyal maktubatul khamsu, yaiku salat-salat kang den wajibake dening Allah kang 5. Az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subhu, inggih menika zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fatilka hiyas sholawatu allati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwal madama yaqil. Salat ingkang kasebat gangsal kala wau, salat yang disebut oleh Allah 5 waktu tadi adalah salat-salat yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, dilarang sama sekali meninggalkan baik dalam keadaan apapun selama seorang tersebut mempunyai akal, selama orang tersebut mempunyai pikiran yang waras, selama tidak menjadi orang yang berpenyakit atau tidak gila. Bismillahirrahmanirrahim. Walau balagha bihil ajzu wal maradu, walaupun keadaan lemah, keadaan miskin, walaupun keadaan sakit, ila ghayati, sampai seperti apa yang dihadapi, tetap yang namanya maktubat, tetap yang namanya fardu wajib dikerjakan. Nah, semoga kita tidak teledor dalam menghadapi sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatul wusta. Yang dimaksud sholat wusta, wusta itu kan kelas wusta, wusta itu sedengan, tengah-tengah. Tapi kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta? Kok disendirikan di situ, ada apanya? Maka di sini dijelaskan was sholatul wusta hiyal asru, adalah sholat asar. Kama warada bil hadisus sahihu, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Khassahallahu bidzikri li ziyadatil fadli wasyaraf. Memang sengaja oleh Allah dikhususkan. Kenapa sholat 5? Khususnya sholat asar. Sholat asar disebut. Apa ini? Li ziyadatil fadli wasyarafi. Karena sholat asar, orang yang melakukan sholat asar, di situ ada tambahan bonus, keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kalau zaman sekarang ini sholat yang paling sering ditinggalkan oleh manusia kebanyakan adalah sholat asar. Coba kalau kamu lihat, misal di Solo ada pertandingan sepak bola, dimulainya nanti habis sholat duhur, habis duhur, ya. Nanti selesainya nanti habis isya. Nah, mesti asarnya bablas. Sak penontonnya, sak sing nyoting, sak sing panitianya, sak sing main sepak bola, semua kena semua. Jadi seakan-akan kalau zaman sekarang ini meninggalkan sholat asar ini hal yang biasa. Adalah waktu yang paling
istimewa itu di dalam Islam ya pagi dan sore, habis subuh dan setelah sholat asar. Makalah doa pagi itu ya, kalau kamu doa Allahumma inni as'aluka khairahu, Allahumma inni as'aluka khairahu wa a'udzubika min syarrihi, Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fihi wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu wa khairu ma ba'dah ya. Tapi kalau bacanya sore, Allahumma inni as'aluka khairu hadhil lailah wa khairu ma fiha wa khairu ma qablaha wa khairu ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhil lailah wa syarri ma qablaha wa syarri ma ba'daha dan sebagainya ya. Jadi bedanya kalau malam itu ha, kalau pagi hu ya. Diganti hu dhamirnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka di dalam sholat asar ini ada banyak khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam. Jadi bagi orang yang faham agama Islam tentang fadilahnya, keistimewaan, kehebatan sholat asar ini sudah banyak dikenal ya di dalam ilmu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta balaghana fi sababin nuzulir rukhsati fi sholatil khauf, sampai yang kita dengar sampai kepada kita ada sababnya rukhsah sholat dikerjakan dengan berjamaah dalam keadaan darurat, dalam keadaan sholatul khauf, itu dikerjakan juga diantaranya waktu asar. Sampai ketika ada perang, ada musuh, sholat itu tetap berjamaah, saking pentingnya berjamaah, sampai sholatnya itu tidak beraturan. Berarti diatur karena sholat dalam keadaan darurat. Jadi kadang-kadang imamnya waktu berdiri, makmum yang soft depan itu melakukan rukuk dan sujud. Jadi kalau imamnya nanti rukuk dan sujud, makmum yang belakang tetap dalam keadaan berdiri. Jadi saking pentingnya berjamaah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Annal muslimina kanu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat. Sesungguhnya umat Islam pada saat itu ketika berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang besar, kedatangan musuh orang-orang kafir. Akhirnya fasalla bihim alaihi salatu wasalam salatadz zuhri alal wajhil ma'hud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat zuhur berjamaah seperti biasanya. Akhirnya wakanal musyrikina qariban minhum yarawnahum. Maka ketika orang-orang musyrik dalam jarak tempuh yang dekat, mereka melihat orang-orang Islam dalam keadaan sholat. Bagi pikiran mereka, wah umat Islam sholat, ini pasti lali, tidak mikir kita. Tentu mereka ini bisa kita kalahkan. Akhirnya apa? Falamma faraghu min salatihim qala ba'dul musyrikin law aghartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Wa qala baqiyatul musyrikin inna lahum ba'da hadhihi salati salatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim yu'nuna al-asr. Jadi ketika Rasulullah berjamaah sholat zuhur beserta kaum muslimin, orang-orang kafir mengatakan, ya ini pokoknya kita tunggu sebentar, nanti kalau mereka mengerjakan sholat pasti kita serang bersama-sama, mesti mereka akan tidak sadar, akan lupa bahwa kita menyerang mereka. Tapi ternyata sebagian orang-orang musyrik atau orang-orang kafir mengatakan tidak mungkin umat Islam itu terkalahkan.
Karena apa? Setelah ia sholat ini seperti ini, nanti setelah ini akan ada sholat lagi, yang mana mereka itu kalau melakukan sholat itu lebih nikmat, lebih cinta, lebih senang daripada kepada orang tuanya atau kepada anak-anaknya sendiri. Maksudnya apa? Yaitu sholat berjamaah waktu sholat asar. Dikenal oleh orang-orang musyrikin bahwasanya orang Islam ini kalau sudah mengikuti Rasulullah menjalankan sholat asar, maka sholatnya itu sirri, sholatnya itu tidak didengar oleh orang lain, sholatnya tidak berisik, ya, sholatnya penuh dengan kekhusyukan, sampai orang-orang musyrik ini tergetar melihat gerakan-gerakannya orang-orang Islam yang melakukan sholat asar. Akhirnya fanazala Jibril alaihi salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sholatil khauf. Maka detik-detik ketika melakukan sholat asar tersebut, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengajarkan sholatul khauf. Ya. Betapa pentingnya sholat 5 waktu, sholat berjamaah, betapa pentingnya sholat asar. Fandur kaifa sara fadlu hadhihi shalah ma'luman hatta lil musyrikin. Coba bayangkan, coba pikir betapa agungnya sholat asar ini. Sampai Jibril langsung turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholatul khauf, dan orang-orang musyrik pada tahu bahwa memang orang-orang muslim yang melakukan sholat asar itu adalah tidak mungkin bisa terkalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah kehebatan beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, dalam mengajak santri-santrinya biar melakukan sholat 5 waktu ini benar-benar mendapatkan ma'rifat, mendapatkan kekhusyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala munibina ilaihi wattaquh wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Munibina hale podo inabah, hale podo taubat, ilahi maring Allah. Mila wattaquhu lan podo takwa sira kabeh ing Allah. Wa aqimu lan podo jumenengake sira kabeh as-sholata ing salat. Wala takunu lan aja ana sira kabeh iku minal musyrikina golongane wong-wong kang musyrik. Fal inabatu moko utawi kang aran inabah kala wau munibin, gitu. Nek siji muniban, nek kata munibin niku madine anaba yunibu inabatan wa huwa munibun, ya. Karena jadi hal jadi munibin niku termasuk jenenge jamak mudzakkar salim, ya. Jadi kadang munibun, kadang munibin, muslimun, muslimin, mukminun, mukminin. Bon. Fal inabatu hiyar ruju'u ilallah. Sing jenenge inabah, ingkang aran inabah, inggih menika bali marang Allah. Wangsul dateng Gusti Allah. Manut dawe Allah niku jenenge inabah. Dilanjut, wattaqwa hiyal khasyah minallah. Sampun terkenal nek takwa
Lajeng wong inaba kali Gusti Allah terus digandeng kalian takwa. Nek takwa intine khosyah, wedi. Ya ta. Carane wedi takut datang Allah. Niku carane pripun? Yaitu nindakaken perintah, nebihi larangan. Ngoten. Wal iqamatu lis-sholati utawi kang aran iqamah hiyal ityanu biha inggih menika ngelaksanakaken salat alal wajhil ladzi amarallahu bihi nggih menika nderek tuntunan, nderek ajaran, nderek tata cara ingkang sampun diperintahke dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek ketika napa menika bab salat dawuh Gusti Allah wa aqimus shalah. Tapi nek bab zakat wa atuz zakah, bukan wa atuz zakah, bukan wa aqimuz zakah itu. Wa atuz zakah. Dadi nek ita atau ityan atau mung nekani iku pokoke salat. Tapi nek iqamah niki nglanggengaken salat, menikmati salat, belajar carane khusyuk salat, gitu. Biar sampai sempurna salatipun. Mula ya iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng ingkang nomor kalih Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad jelasaken bilih tiyang ingkang iman, ingkang salate saged sempurna, salate saged khusyuk niki dipun paringi tetenger utawi dipun paringi ayat-ayat Al-Qur'an sing tentune nggih ngajari kula panjenengan ya supados inggih menika paham ya. Paham dalilnya, paham ayatnya, paham cerita zaman Rasul. Jadi dipilihkan yang afdal-afdal, yang gampang-gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha teman-teman bejo. Jadi qad niku nek masuk fi'il madhi jenenge artine teman-teman, betul-betul, nyata. Pasti ya. Tapi kalau qad ini masuk ke fi'il mudhari', misalnya masuk ke yakulu atau yakunu atau yuflihu. Qad yakunu artinya kadang-kadang ya, terkadang. Qad yakunu, qad qama betul-betul berdiri, wa qad la yakumu kadang-kadang juga tidak berdiri. Jadi kalau masuk fi'il madhi itu artinya betul-betul. Kalau masuk fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Ini ilmu nih. Ya. Betul-betul beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi bukan sembarang orang yang beriman. Kalau modal iman saja belum beruntung. Ada terusannya. Alladzina hum yang mana mereka itu khashi'una fi salatihim. Mereka itu khusyuk di dalam mengerjakan salat. Di ayat yang lain walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang selalu menjaga salat-salat mereka. Di ayat yang lain illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun ya. Orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi ialah salah satunya orang-orang yang ahli salat dan selalu kontinu dalam melaksanakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fastasnahum min nau'il insani al-makhluqi alal hala'i wal jaza'i inda masih syarri lahu wal man'i inda masil khairi lahu
ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqul innal musallina 'alal haqiqah laisu man yahla wa yadza wa yamna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Allah ini menciptakan manusia. Manusia hidup di dunia kebanyakan penuh dengan keluh kesah ketika menghadapi kejahatan. Mesti dia merasa ada yang salah, ya. Ketika tidak mendapatkan kebaikan mesti menyalahkan, sampai berdoa, ya Allah, kok saya selalu dapat musibah, sebenarnya apa kesalahan saya ini ya Allah. Jadi kadang-kadang manusia itu aneh, perintah Allah jarang dilakoni, tapi nanti kalau ada kekurangan, ada kejahatan yang menimpa, ada ujian dari Allah, malah kesannya menyalahkan Allah, gitu. Maka ditegaskan seakan-akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sholatnya betul, orang yang sholatnya baik, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholatnya benar, itu tidak berkeluh kesah. Orang yang sholatnya benar tidak akan merasakan terhalang dari kebaikan-kebaikan, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka qultu, aku jelaskan, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, li'anna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wa aqimis shalah, tegakkan salat. Nah, li'anna hadhil awsaf minal munkar. Jadi orang yang mengeluh, orang yang sambat, orang yang gersoloh, itu termasuk perbuatan mungkar. Sedangkan Allah sendiri menjelaskan siapa saja menjalankan sholat, maka sholat itu sendiri akan menghilangkan mungkar-mungkar yang ada. Ya. Inna sholata wa aqimis sholata, ngedeke sira ing sholat. Inna sholata sak temene sholat, setuhune sholat, ikutan ha nyegah anil faksai, saking barang kang Allah wal mungkar, lan barang kang mungkar, wala dzikrullahi, lan yaktine utawi ngailingi Allah iku akbaru, luweh gede, ya. Jadi ingat kepada Allah adalah perbuatan yang harus paling diutamakan, paling harus dibesar-besarkan, ya. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Fal musalli al muqimu lis salati kama amarallahu wa rasuluhu tanhahu salatu an fi'li ma yakrahuhu. Maka orang yang salat, yang istiqomah, yang menegakkan salatnya dengan betul seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti salatnya tadi akan merubah, akan menghilangkan semua perbuatan yang diingkarinya atau dibencinya. Mislu hadis sifatil madhkurah wa ghairiha minal makarih, seperti sifat-sifat yang aku terangkan di atas dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melanjutkan, bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat itu bisa diterima oleh Allah, bagaimana sholat itu benar-benar sah, zahiran wa batinan. Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, bismillahirrahmanirrahim, dengarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, padha nglakonana salat sira kabeh, oleh sira nglakoni salat kama
ra'aitumuni kaya oleh padha ningali sira kabeh ing ingsun usolli hale nalikane salat sapa ingsun. Jadi pokoknya kamu itu kalau mau mengerjakan salat ya, lihat salat saya ini. Lihat saya itu bagaimana. Dilihat oleh para sahabat, oh ternyata kalau salat zuhur itu 4 rakaat. Ternyata kalau sholat asar 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, 4 isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dilihat oleh para sahabat, kadang-kadang Rasulullah itu pakai kunut, kadang-kadang tidak pakai kunut. Kalau ketika ada musibah seperti sekarang ini, ya, ini tidak usah nunggu 15 Ramadan. Jadi kunut zaman sekarang ini, zaman corona ini, zaman musibah ini, kunut ya setiap hari. Ya, kalau setiap habis witir kunut, setiap habis subuh kunut, habis sholat subuh kunut, atau Jumatan sholat Jumat itu kunut. Banyak orang bingung sekarang ini. Yang satu mewajibkan Jumatan, yang satu mengharamkan Jumatan, yang satu pada bingung semuanya. Ya. Sing bener sing di wallahu a'lam bisawab. Semoga dengan adanya musibah ini ya kita betul-betul mendapat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Bon. Jadi kalau salat meniru Rasulullah. Ya, namanya meniru berarti orang yang bisa meniru orang yang melihat. Maka siapa yang paling beruntung pertama kali babakan sholat ini? Ya para sahabat, para keluarga, anak cucu Rasul, melihat langsung caranya. Maka ajaran ulama-ulama kaum soleh itu babakan masalah sholat ini tidak ada diajarkan oleh guru atau kiai atau ustadz. Mesti diajarkan pertama orang tuanya sendiri. Maka kamu itu punya apa namanya? Orang tua kamu punya jasa yang terbesar buat kamu, itu karena apa? Kamu bisanya sholat, bisanya baca Quran karena ibumu atau karena ayahmu. Ini tanda-tandanya orang bejo di dunia. Ketika lahir dalam keadaan bapaknya sholat, ibunya sholat. Maka anaknya mulai kecil belum bisa sholat, terus kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, cengklek di belakangnya, gandul di belakangnya. Itu memang Islam seperti itu. Maka dulu para habaib gitu, kalau anaknya masih kecil sengaja memang digeret ke masjid. Maka antisipasi, karena ulama-ulama fikih mengatakan, itu ada yang mengatakan kalau anak kecil belum sunat, ada yang mengatakan hukumnya najis itu. Jadi tidak boleh nempel kepada orang yang sholat karena masih membawa najis. Kalau cuman senggolan tidak apa-apa, tapi kalau sampai cengklek batal. Itu tapi sebagian itu. Bahkan lama tidak, namanya manusia itu dalam keadaan suci. Kalau anak yang sunat itu dikatakan najis, nanti semua orang najis semua. Masa perutnya bawa tai semua, masa najis semua, kan repot itu. Jadi apa-apa yang di dalam itu walaupun najis, kalau selama belum keluar ya tidak najis. Ya. Jadi aslinya ilmu itu dari melihat, ya, meniru. Mulanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau benar-benar cinta kepada Allah, tidak usah repot-repot. Katakan Muhammad, ikuti saya. Bagaimana sholat saya, bagaimana ucapan saya, bagaimana. Itu perintah Allah disuruh menyampaikan kepada umat manusia lewat Jibril. Ya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fal musalli alal ittiba'i wal iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya orang yang sholat itu posisinya mengikuti iktida dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka semua sairul a'mal, pengajian, baca Quran, menuntut ilmu, yaitu menyampaikan ayat Allah, ini semuanya harus diniati iktidaan wattibaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alal wajhil ladzi naqalathu ulamaul ummah, ya, sesuai dengan jalan yang telah diambil alih oleh para ulama, para habaib, ya, baik dari ulama salaf atau ulama khalaf, ya, baik ulama salaf atau ulama khalaf. Jadi ulama salaf itu ulama-ulama yang kuno dulu, ya, semisal para sahabat, para tabi'in, para khulafair rasyidin, itu namanya ulama salaf. Nah, ulama khalaf, ulama yang mutaakhirin, ya. Kalau ulama yang modern ini, ya, ulama yang sekarang ini, ya. Huwal musalli al-ma'dudu indallahi ta'ala minal muqimina lis-shalah wal muhafizina 'alaiha. Jadi termasuk jumlah golongan orang-orang yang sholat yang benar-benar terhitung di sisi Allah, betul-betul dicatat sebagai amal yang qabul indallah, termasuk orang-orang yang muqimina lis-shalah, termasuk orang-orang yang hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, ialah orang yang mengikuti caranya sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urut-urutannya ilmu dari Rasulullah itu diturunkan kepada keluarganya Rasulullah, kepada sahabatnya Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat diikuti oleh para tabi'in, ya. Diikuti atau khulafaur rasyidin, kemudian diteruskan oleh tabi'in, diteruskan lagi oleh tabi'in, diteruskan lagi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai ke ulama, sampai ke ayah kita, ke orang tua kita, sampai kepada kita. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit lagi. Tsumma innalis sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Kemudian sholat itu sendiri ada bentuk yang kelihatan, ada bentuk hakikat yang tidak kelihatan. Ya, sekali lagi tadi sholat ini ada dua sisi. Di sisi yang lain harus dikerjakan dengan anggota badan yang kelihatan mata, harus dikerjakan oleh hati, yang memang hati itu sendiri yang diincar, yang disoting, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon, la kamala lis-sholati wa la tamama laha illa bi iqamatiha jami'an. Dan sesungguhnya salat itu tidak dikatakan sempurna kecuali dengan menjalankan dua sisi ini tadi. Wa amma suratuhal zahirah fahiyal qiyamu wal qira'atu war ruku'u was sujudu wa nahu dzalika min wadhaifis sholati az-zahirah. Jadi termasuk gambar luar yang kelihatan ialah berdiri, bacaan, rukuk, sujud, iktidal, tumakninah dan lain sebagainya, itu termasuk yang lahir, yang luar. Wa amma haqiqatuha al-batinah famasalul khusyu'. Nah. Famislul khusyu' wa khuduril qalbi wa kamalil ikhlasi wa tadabburi wa tafahumi lima'anil qiraah. Jadi sebenarnya hakikatnya sholat atau sholat yang batin, yang benar-benar dikatakan sholat yang diincar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang batin. Apa? Satu, misal khusyuk. Maka khusyuk itu harus belajar, harus dipelajari, harus digurukan, ya. Terus wa khuduril qalbi lan ilingati. Jadi khusyuk itu badannya ya
cara salat itu ya anteng ya khusyuk itu anteng tenang. Tapi belum tentu nek anteng tenang itu khusyuk. Kalau wong ngantukan ya anteng ya. Apalagi wong ngantuk ya khusyuk ya ndak termasuk. Maka setelah khusyuk ada hudurul qalbi. Ya. Hadir, atine eling. Ya. Awake tenang, atine eling. Awake tenang, mripate merem turu ya keturunan itu khusyuk jenenge itu. Ya. Atau orang pakai songkok tinggi, tongkoknya tinggi, mlaku nending kluk. Apa ya khusyuk? Ya orang mesti. Ya. Nah, jadi di sini dibahas. 2, hudurul qalb. Nomor 3, wa kamalil ikhlas. Ya, sempurnanya ikhlas. Wah, jenenge ikhlas seperti apa? Berarti orang yang ikhlas itu orang yang bajunya jelek, compang camping, berarti tanda-tanda ikhlas, tanda-tanda wali. Ya enggak. Berarti orang yang ikhlas itu orang yang beli sarung yang sarungnya paling mahal sendiri, yang paling bagus sendiri itu yang ikhlas. Ya enggak, nanti dipelajari di sini. Terus nomor 4, wat tadabburi wat tafahumi, angen-angen memahami lima'anil qiraati wat tasbih, arti-arti bacaan. Dadi sing diwaca iku ngerti maknane. Subhanallah itu apa? Wat tasbih dan bacaan tasbih. Dadi baca Quran atau baca ayat kalau memang dengan tadabbur, dengan ngerti artinya, nanti yang makmum juga enak, salatnya juga enak, ngerti artinya. Tapi seorang ngerti maknane kesusu sisan itu dioyak waktu sisan. Apalagi sholat diancam oleh makmum. Ini kapak-kapakno ora iso khusyuk. Imam mau ngimami makmumnya rapat sih itu. Bagaimana Pak Imam? Ini sholatnya nanti ini 8 apa 20? Ya 20, enggak. Kalau saya 20 saya tidak sholat di sini, saya sholat di tempat lain sana. Imamnya mulai terancam. Ya. Akhirnya imam ini, yes 8 rapopo. Wah, jadi 8 rapopo. Wah, akhirnya ngimami 8 tenanan. Tapi rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Boleh imamnya hafal Quran. Itu tambah kado kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemarin ada cerita ya toh. Ada cerita salah satu imam besar gitu. Ada kejadian orang kampung nempeling imam. Imamnya ditempeling. Nanti ini di waktu yang lain nanti kamu anu ya. Kamu cari referensi yang bagus ya. Akhirnya dilaporkan sama kiainya. Pak Kiai, apa santri jenengan ngimami apa jenenge? Santri ini sampean tuh ngimami di satu kampung ditempeling sama salah satu orang kampung. Lah kenapa ditempeling? Kurang ajar santri saya. Kok berani orang menempelin? Yang nempelin suruh ke sini. Wah, akhirnya dipanggil yang nempelin tadi. Sing mukul imam tadi. Ditanya, "Kenapa? Kok berani nempelin santriku? Padahal santriku itu alim hafal Quran." Bagaimana tidak saya tempelin Pak Kiai? Tidak. Saya itu tidak pernah sholat lagi belajar sholat. Sholat rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah. Saya pikir ya surat Al-Baqarah dibaca ujung-ujungnya tok. Berapa ayat sampai selesai. Sholat subuh lagi, gitu. Akhirnya setelah setelah sholat rakaat pertama, rakaat kedua surat Ali Imran. Tak pikir ya ujung-ujung, ternyata dibaca semua sampai hampir keluar matahari, sampai mepadang loh. Surat Al-Baqarah kan panjang, sampai cereng, sampai hampir matahari keluar. Wis kaya ngono selesai sholat, selesai ngimami, pidato mimbar, ngomong di mimbar, ngomongnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tadi sholat kalian itu tolong diulang lagi. Karena apa? Saya tadi waktu sholat tadi ngentut. Jadi saya baca Quran dalam keadaan
batal, maka batal sholat kalian, maka tolong diulang lagi. Saya tidak banyak omong, tak parani, memang tak tempeling langsung. Ini ada ini, ada ceritanya. Kemarin juga saya upload di apa namanya, di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tentang hakikat sholat. Semoga Allah memberi rezeki kita sehingga sholat ini bisa merasakan khusyuk, bisa merasakan nikmatnya sholat. Insyaallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sekarang saya cerita sedikit tentang para wali. Semoga kita mendapat barokahnya para wali. Insyaallah. Allahumma amin. Ada seorang namanya Abdullah bin Mubarak, ya. Abdullah bin Mubarak, atau ada namanya Bapak Mubarak, punya anak namanya Abdullah. Jadi anaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Mubarak. Maka tidak salah kalau Fadil dinamakan Fadil Mubarak, itu tidak salah itu. Ben supaya nanti seperti Abdullah bin Mubarak. Allahumma amin. Jadi Pak Mubarak ini ya toh, punya anak namanya Abdullah. Ya, yang terkenal bukan Bapak Mubaraknya. Yang terkenal ini anaknya namanya Abdullah bin Mubarak. Kenapa Abdullah ini lebih terkenal dari ayahnya? Satu, karena ayahnya ini dulu jadi budak, atau kalau zaman sekarang jadi kuli kasar gitu ya. Nah, kalau budak sudah bukan zamannya budak, seorang kuli atau karyawan biasa. Lah kalau Abdullah ini, ya toh, ini mulai kecil dari perkawinan Pak Mubarak, seorang yang soleh mendapat seorang istri yang solihah, akhirnya lahirlah anak yang soleh yang bernama Abdullah. Para ulama memberi kunyah, memberi juluk, menyebut nama panggilan hariannya Abu Abdurrahman. Karena punya anak namanya Abdurrahman, maka Abdullah ini disebut Abu Abdurrahman. Abdullah ini hidup di zaman para tabi'in, ya. Hidup di zaman tabi'in. Tapi beliau ini karena anak soleh, sejak kecil seneng ngaji. Mulai umur 20 tahun keliling negara sampai Yaman, ya. Dia ini tinggalnya di Irak, tapi pergi ke Yaman, pergi ke Syria, pergi ke Mesir, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, alias di mana dengar di situ ada orang berilmu, dengar para sesepuh, dengar di sana kok ada sahabat, orang yang pernah melihat Rasulullah, pernah mendengarkan, atau ada sahabat yang di situ sahabat bisa menceritakan sejarahnya Rasulullah sampai menjadi ilmu hadis, kumpulan-kumpulan hadis. Jadi para sahabat yang perawi-perawi hadis yang diabadikan oleh Imam Bukhari, ya, itu banyak menjadi guru-gurunya Abdullah bin Mubarak, ya. Maka dia itu menjadi ulama besar, kaya raya juga. Punya karangan kitab ada macam 8, ya. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada tarikh, sejarah, ada fatwa, ada tentang tasawuf, ada juga kumpulan hadis arba'in. Ini karya-karyanya Abdullah bin Mubarak. Hadirin yang berbahagia, hafidhakumullah. Bahkan kekayaannya, sakhawahnya, pernah Abdullah bin Mubarak ini menghajikan orang satu kampung gratis, dan itu tidak pakai pengumuman.
Artinya apa? Siapa saja yang ikut saya berhaji tahun ini, maka jangan bicara masalah uang, yang penting persiapkan ilmunya. Ayo setiap hari ini kumpul di rumah saya, nanti tak kasih penjelasan tentang manasik haji, kemudian berangkat bersama-sama. Waktu itu dia menyediakan beberapa unta, beberapa kuda, dan penuh dengan muatan-muatan makanan dan minuman. Orang-orang dulu kan gitu ya. Dan semua yang haji setelah sampai Mekah, orang-orang tanya, wahai Abdullah, kita ini sampai sekarang belum bayar. Ayo kita bayar dulu, nanti aja. Kalau sudah selesai haji. Setelah haji, mereka datang, saya belum bayar, mau bayar berapa saya? Nanti saja kalau sudah pulang. Sampai rumah, kita belum bayar, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata gratis semuanya. Jadi di dunia orang seperti hanya satu ini, Abdullah bin Mubarak. Dia dikatakan oleh salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamma takhalal Madinah tazahama alaihin nas hatta kada yaqtulu ba'duhum ba'da min syiddatil izdiham. Pernah suatu saat ketika Abdullah bin Mubarak ini sudah terkenal alimnya, terkenal hebatnya, muridnya banyak di mana-mana. Waktu dia masuk ke Madinah, orang Madinah berkumpul, ya, berdesak-desakan, hanya kepingin apa? Kepingin musafahah, kepingin salaman dengan Abdullah bin Mubarak. Sampai digambarkan seakan-akan manusia berebut, seakan-akan mau saling bunuh-membunuh. Berdesak-desakan kepingin mendekat kepada Abdullah bin Mubarak. Maka pada saat melihat kejadian yang aneh tersebut, keluarga kerajaan di Madinah waktu itu, ibunya memanggil anaknya semuanya. Wahai anakku yang menjadi raja, wahai anak-anakku semuanya kumpul di sini. Tahukah kalian itu ada keramaian di jalan itu ada apa? Tidak bu, saya tidak tahu. Saya dengar sih katanya mereka itu ada kedatangan seorang alim dari Irak. Saya tidak tahu namanya. Ketahuilah anakku, itulah kemuliaan yang hakiki. Itulah kemuliaan dari Allah yang abadi. Itulah kemuliaan yang benar-benar dari Allah, karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian bisa dihormat di mana-mana, tapi kalian tetap menyuruh orang mempersiapkan makanan, mempersiapkan macam-macam. Tapi orang ini datang, mereka datang berbondong-bondong, tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada yang merintah. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya si ibunya tadi, fa'ashrafat ummu malikil balad faqalat man hadzal ladzi dakhala al balad faqalu laha alimun min ulama'il Islam. Faqalat liwaladiha, maka ibu tadi berbicara kepada anaknya, undur ila hadza alladzi yazdahimu alaihil insan. Hadza al-malik laisa ma anta alaihi. Inilah sebenarnya yang berhak untuk menjadi raja, yang selama ini kalian tidak seperti mereka itu, katanya si ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Abdullah bin Mubarak memperoleh karamah, kemuliaan yang begitu besar dari ulama-ulama Madinah, sedangkan di sini bapaknya Abdullah ini namanya Mubarak. Jadi tidak salah kalau milih nama Mubarak, orang yang penuh dengan berkah. Bagaimana ceritanya Mubarak? Wamal Mubarak qala kana al Mubarak ay abuhu Abu Abdullah abdan aswad hatitas saqain mashkukul qadamain. Budak
warna kulitnya hitam. Jadi kira-kira masih ada bangsane Ethiopia ngono ya. Wong ireng, hati tesaken, sikile ku bukan apa? Nek sikil apik, kentol apik ku jeneng kentol apa? Kaki keibuan itu. Iki ndak kaki kesebelasan ya. Nah, jadi sikile gede tur apa jenenge kapalen itu, sikile kapalen tur pecah-pecah. Wis saking melarate wong. Pun. Tapi karena ini orang namanya Mubarak ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kana syadidal wara'. Orangnya sangat hati-hati. Ya. Sangat menjaga, sangat istimewa. Maka melahirkan anak yang bernama Abdullah. Ceritanya waktu dia jadi budak, disuruh oleh sayyidnya, oleh tuannya untuk menjaga kebun, ya, menjaga kebun. Setelah kira-kira 2 tahun menjaga kebun, itu jarang sekali raja itu bermain melihat kebun. Lihat kebunku semuanya indah, mawar melati semuanya indah. Akhirnya si tuan ini beserta keluarga suatu saat kepingin keliling kebun, kepingin melihat pemandangan di kebun, kepingin menikmati buah-buahan yang ada di kebun. Setelah dia duduk santai, si Mubarak dipanggil, ya Mubarak ta'al, dalam lebih ya Sayyidi, hati minal ilab al-hulu. Wahai Mubarak, tolong ya, aku dan keluargaku ambilkan anggur yang seger, yang apa namanya, yang manis. Hat lana minal inab al-hulwu. Ya. Karena di hutan itu wafil bustan, di kebun tersebut inabun hulu wa hamid, ada yang asam, ada yang manis. Akhirnya apa? Setelah diambilkan berapa dompol atau beberapa kresek atau beberapa mangkok itu, wa'atahu iya, diberikan kepada si juragannya ini. Fawajadahu hamidan. Dicipi semua, ndak ada yang manis, kecut semuanya. Akhirnya faqala lalu kaifa anta? Faqala hati minal khud, hada hamid. Wahai Mubarak, ini kecut semua, tolong ambilkan yang manis-manis, jangan yang kecut seperti ini. Fadhahaba, dicekatan, pergi lagi. Wajah asanian bi'inabin, akhirnya bawa 1 dompol anggur, ya, diserahkan kepada tuannya. Fawajatahu hamidan, diincipi lagi oleh tuannya, kecut lagi. Akhirnya faqala lahu kaifa anta aqulu laka hati minal inabil hulu wa ta'tini bil hamid. Kok ini bagaimana? Kenapa Tuhan? Aku sudah ngomong 2 kali 3 kali carikan yang manis, malah kau bawa lagi yang kecut lagi. Wa antalaka sanatani fi hadzal bustan. Kowe iki kudune wis pinter. Kowe kudune wis 2 tahun ning jero kebon kene, mestine kowe iki iso milah. Bedakno antarane sing legi karo sing kecut. Akhirnya nopo? Dia ngomong, ya Sayyidi, ana ma'arif al-inab al-hulu minal hamid, li'annaka ma ja'altani fil bustan illa li'ahfadhahu, wa mujjalastu fil bustan ma ta'imtu minhu wa la dhuktu syai'an.
Apa katanya si Mubarak ini? Wahai Tuan Raja, wahai Tuanku, saya betul memang menjaga kebun ini sudah 2 tahun. Tapi inti tugas saya hanya mengawasi. Belum pernah saya selama 2 tahun merasakan dan bisa membedakan mana yang manis, mana yang kecut, mana yang manis, mana yang asam. Maka saya selama 2 tahun tidak pernah mencicipi satu buah pun, maka saya tidak bisa membedakan antara yang manis dengan yang asam. Mohon maaf wahai Tuanku. Langsung tersentak hatinya seorang Sayyid ini tadi. Ya Allah, aku yo kok nemu wong kaya ngene temene. Aku yo kok nemu wong kaya ngene jujure. Akhirnya pulang sampai di rumah cerita sama istrinya. Wahai istriku, seandainya anak putri kita ini kita nikahkan dengan Mubarak, itu menurut pendapatmu bagaimana? Apa kata istri? Ya terserah ayah, terserah suamiku. Tapi kira-kira anak kita malu nggak? Mosok anak tuan mau dinikah oleh seorang budak, mendapat orang yang kerja kasaran seperti itu. Ya kita coba aja kita omongi anak kita. Ternyata anaknya dibilangi, wahai anakku, bagaimana seandainya kau tak nikahkan, tak pilihkan dengan seorang lelaki, pilihan orang tua, bukan pilihan kamu. Kau tak carikan orang yang soleh yang namanya Mubarak. Ya, akhirnya apa? Katanya si putri ditanyai oleh kedua orang tuanya, sami'na wa atokna, saya ikut terserah kemauan ayah dan ibu. Subhanallah. Dengan pernikahan Mubarak seorang yang soleh dengan wanita solehah yang istrinya seorang sayyid, maka lahirlah anak yang soleh yang bernama Abdullah bin Mubarak yang mendapat gelar Abu Abdurrahman. Ya. Semoga cerita Abdullah bin Mubarak ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.